Halo Sobat PPG, sekarang kita akan belajar tentang teori behavioristik. Sebelum kita membahas tentang penerapan teori behavioristik di kelas, yuk pelajari dulu apa sih teori behavioristik itu. Jadi, teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang bisa merangsang proses belajar seperti pikiran atau hal lain yang dapat ditangkap oleh alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang muncul ketika peserta didik belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Menurut Mukminan, ada 10 langkah yang harus kita perhatikan saat menerapkan teori behavioristik di kelas. Yaitu, yang pertama, kita mengidentifikasi dulu tujuan pembelajarannya. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajar. Lalu, menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar. Setelah itu, mengembangkan bahan ajar seperti pokok bahasan dan juga topik. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran seperti kegiatan, metode, media, dan waktu. Yang ketujuh, mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan seperti kita berikan latihan. Yang kedelapan, kita mengamati dan menganalisis respon pembelajar. 9, memberikan penguatan baik positif maupun negatif. Dan yang terakhir, kita bisa merevisi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas. Penerapan teori sosial kognitif dalam pembelajaran membutuhkan interaksi yang efektif antara individu dengan lingkungannya. Interaksi sosial ditujukan agar setiap peserta didik dapat melakukan proses pembelajaran melalui pengamatan langsung atau observational learning. Secara umum, belajar melalui pengamatan langsung dalam lingkungan menurut teori sosial kognitif terdiri dari 4 proses, yaitu perhatian atau attention, retensi atau retention, produksi atau production, motivasi atau motivation. Atensi atau perhatian, secara sederhana, tahapan ini merupakan proses memahami perilaku model. Selanjutnya, retensi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa dalam tahapan ini, individu mengingat atau retensi jangka panjang terkait perilaku model yang telah diamati. Kemudian produksi. Representasi simbolik yang diterjemahkan ke dalam respon atau tindakan baru melalui mekanisme produksi perilaku. Dalam tahapan ini, individu membutuhkan umpan balik dari orang lain untuk menguatkan representasinya. Yang terakhir, motivasi. Motivasi merupakan proses mengaktifkan kembali perilaku jika individu mendapati tanggapan positif dari perilakunya tersebut. Dengan kata lain, jika penguatan bersifat positif, maka orang akan melakukan perilaku yang dimodelkan secara konsisten. Penerapan teori sosial kognitif dalam pembelajaran di kelas dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan profil kepemimpinan guru sebagai modal. Moral dan karakter guru merupakan tumpuan dasar bagi proses penumbuh kembangan kepribadian peserta didik. Yang kedua, penyerapan kultur lokal sebagai basis perilaku model. Dalam proses pembelajaran, teori sosial kognitif melibatkan lingkungan sosial yang memiliki keterkaitan. Tujuan akhirnya adalah terbentuknya karakter literasi sains peserta didik disertai internalisasi nilai-nilai sosial dan moral dalam masyarakat.
Beberapa permasalahan seperti tentang cara pengelolaan dan pelestarian alam secara adat dapat dijadikan sebagai tema kajian atau center of interest. Yang ketiga, penciptaan iklim pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif dilakukan dengan berpusat pada peserta didik, penemuan, belajar, dan penggunaan informasi secara kolaboratif. Yang keempat, penguatan self-efficacy. Self-efficacy merupakan keyakinan peserta didik untuk menyelesaikan tantangan maupun aktivitas belajar hingga dapat mencapai tujuannya. Di sini, guru harus tampil sebagai sosok yang mampu mengarahkan peserta didik bahwa tema materi yang sedang dibahas mempunyai relevansi kebergunaan dalam kehidupan. Upaya yang dapat dilakukan guru meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan self-efficacy adalah melalui penerapan alternatif pendekatan. Yang kelima, penguatan karakter melalui habituasi atau pembiasaan. Guru merupakan sumber teladan yang memberikan inspirasi awal bagi tumbuh kembang perilaku peserta didik. Dari proses melihat dan mengamati perilaku model yang ditunjukkan guru, kemudian peserta didik benar-benar diarahkan untuk melakukannya secara terus-menerus. Proses pembiasaan perilaku baik akan menumbuh kembangkan keberagaman kompetensi pada peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme diartikan memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan siswa dituntut untuk mempraktekkan teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran konstruktivisme merupakan pembelajaran di mana menggabungkan antara informasi baru yang diperoleh siswa dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga siswa akan membentuk atau menyelesaikan permasalahan tersebut dan menghasilkan pengetahuan baru berdasarkan konsep yang telah siswa pahami. Dalam teori konstruktivisme terdapat beberapa aktivitas pembelajarannya. Di antaranya adalah, yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan untuk direspon oleh siswa. Selanjutnya, mendorong siswa berpikir kritis. Dan yang terakhir, siswa terlibat aktif dalam dialog. Dalam hal ini, guru juga dapat menggunakan berbagai sumber model interaktif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama adalah problem-based learning. Model pembelajaran ini menggunakan masalah yang tidak hanya mentransfer ilmu dari guru ke peserta didik, tetapi juga ikut andil dalam pemikiran kerjasama antara guru dengan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik lainnya untuk mendapatkan inti pemecahan dari masalah yang sedang dibahas. Pembelajaran problem-based learning dapat dilakukan dengan berbagai cara kreatif, misalnya investigasi kelompok. Yang kedua adalah model pembelajaran inquiry. Merupakan model pembelajaran yang merangsang kemampuan peserta didik agar dapat berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru dengan cara mengumpulkan informasi secara mandiri. Model pembelajaran ini melibatkan aktivitas investigasi, pencarian atau eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan atau penelitian guna memecahkan masalah. Yang ketiga adalah model pembelajaran jigsaw. Pada model pembelajaran ini, peserta didik dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok ahli dan kelompok asal. Pada model pembelajaran ini, merupakan hasil pengembangan pembelajaran cooperative learning. Melalui model pembelajaran ini, siswa sebagai kelompok ahli diminta untuk mampu menjelaskan menggunakan pengetahuan yang telah mereka konstruksikan menjadi lebih sederhana, sehingga bisa dimengerti oleh teman yang lain. Model pembelajaran jigsaw juga dapat mempercepat pemahaman suatu materi. Sobat PPG, ada masalah nih. Yuk kita cari solusinya. Ania,
7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Menurut hasil diskusi yang telah dilakukan, rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan motivasi Tania adalah dengan menggunakan model ARCS yang sebagai berikut. Yang pertama, attention atau perhatian. Bisa dilakukan dengan menggunakan metode penyampaian pembelajaran yang bervariasi, penggunaan media pembelajaran, selingan humor di saat yang tepat, dan menggunakan teknik bertanya kepada siswa agar meningkatkan keinginan Tania untuk sukses. Yang kedua ada relevansi. Contohnya, saat mempelajari materi memelihara lingkungan, salah satunya adalah dengan mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Guru mengajarkan kepada siswa untuk mengolah sampah plastik menjadi dompet. Diharapkan Tania mempunyai semangat untuk melatih keterampilannya agar kemampuannya yang dimiliki berkembang. Yang ketiga ada kepercayaan diri. Menumbuhkan kembangkan kepercayaan diri Tania dengan mengatakan, tampaknya kamu sudah menguasai konsep ini dengan baik ya Tania. Lalu yang keempat bisa dengan kepuasan. Menggunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif. Contohnya, hebat kamu Tania, tingkatkan lagi prestasinya ya. Untuk studi kasus selanjutnya adalah seorang peserta didik bernama Samuel yang berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Menurut hasil diskusi yang telah dilakukan, kami mencoba mengembangkan kasus secara konkret dengan memposisikan Samuel sebagai peserta didik yang cerdas, namun juga memiliki rasa takut gagal tingkat tinggi. Berdasarkan hal tersebut, guru harus memecahkan masalah dengan cara model ARTS, yaitu Attention, Relevance, Self-Confidence, and Satisfaction. Tahap atensi, peran guru memberikan perhatian kepada Samuel dengan cara memberikan pertanyaan pemantik yang mendukung pola pikir Samuel dalam menyelesaikan soal tingkat HOTS. Kemudian pada tahapan relevansi, guru memberikan penguatan konten kepada Samuel terkait materi yang akan diujikan pada Olimpiade Sains yang akan dihadapi. Dengan dukungan ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi Samuel sehingga rasa takut akan gagalnya menjadi berkurang. Tahapan selanjutnya adalah self-confidence atau kepercayaan diri. Peran guru di sini meningkatkan harapan Samuel untuk berhasil dengan pernyataan yang meyakinkan berupa persyaratan untuk berhasil. Sepertinya kamu sudah melakukan yang terbaik, atau kamu memiliki kompetensi yang baik, tetap fokus pada apa yang kamu kerjakan dan jangan takut. Kemudian yang keempat adalah satisfaction atau kepuasan. Peran guru di sini ialah memberikan pujian terhadap hasil capaiannya. Kemudian guru memberikan umpan balik untuk konstruktif selama masa pembelajaran. Cara meningkatkan motivasi dengan karakteristik seperti Sandra yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan teman lainnya, yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran tutor sebaya. Di sini, saya sebagai guru akan menunjuk Sandra sebagai tutornya. Menurut saya, siswa seperti Sandra biasanya memiliki kemampuan kognitif yang baik. Dengan begini, energi Sandra dapat tersalurkan ke arah yang positif dan kemampuan kognitif yang dimiliki Sandra juga dapat ditularkan kepada temannya. Di sisi lain, biasanya metode pembelajaran tutor sebaya efektif bagi siswa yang terkadang kurang percaya diri menanyakan hal yang belum dimengerti kepada guru. Jika dengan temannya, mungkin siswa lebih terbuka karena merasa setara. Selain itu,
tutor sebaya juga dapat memudahkan siswa belajar karena siswa berperan aktif dan dapat memecahkan masalah bersama-sama sehingga pemerataan pemahaman terhadap materi pembelajaran dapat tercapai. Setelah itu, guru juga dapat memotivasi siswa secara langsung dengan memberikan apresiasi berupa pujian. Masalah yang selanjutnya yaitu terdapat seorang anak bernama Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Menyikapi kasus tersebut, langkah utama yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan secara personal sehingga masuk ke dalam posisi yang dapat disebut sebagai keluarga. Karena umumnya anak yang tinggal tidak bersama orang tuanya cenderung menginginkan kehadiran kasih sayang orang tua. Selain itu, sebagai seorang guru, kita dapat meningkatkan motivasi siswa menggunakan metode ARCS, yaitu attention, dengan cara menggunakan berbagai jenis metode yang disertai dengan media pembelajaran yang sesuai dengan anak usia 16 tahun. Relevance, yaitu 16 tahun dan tidak memiliki minat sekolah, biasanya memiliki minat untuk bekerja. Ditambah dengan ketidakhadiran orang tua, umumnya mereka berada di posisi mencari jati diri, mulai ingin hidup mandiri, sehingga pembelajarannya akan baik jika setiap materi disajikan kasus kontekstualnya dan manfaat praktis dari materi tersebut. Self-confident atau kepercayaan diri. Dengan cara memberikan apresiasi di setiap respon yang diberikan siswa, dan tidak menggunakan kalimat negatif untuk menyatakan pendapat siswa yang kurang benar. Kemudian yang terakhir, satisfaction atau kepuasan. Untuk seorang anak laki-laki yang berada di masa pubertas, umumnya ingin diakui keberadaan dan kemampuannya, sehingga pemberian apresiasi diharapkan dapat mewujudkan keinginan tersebut dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 5. Terima kasih dan mari menjadi guru yang inspiratif.